ini itu harus di ini dipegang, nah dipijit, diperat sambil jadi supaya keluar semua. Cara mencucinya ini dari air dari atasnya nih disiram. Jangan sampai kita mengambil air di tangan di apa namanya, suka ada kalau anak kecil ketika bersih ambil air dari sini langsung gitu. Ini bukan menghilangkan najis, tapi ini meratakan najis. Yang tadinya najisnya di ujung saja, tapi kalau misalnya kita ambil air langsung di gitu, maka ini bukan menghilangkan najis, tapi meratakan najis. Tapi kalau misalnya laki-laki diperat terus disiram sampai hilang. Nah, sampai dibarengin dengan istibrok. Nah, dengan istibrok ini najisnya itu ada bersih-bersih. Kalau dalam fikih dinamakannya istinja. Dalam fikih namanya istinja. Jadi bersih-bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istinja bersih-bersih ketika kita setelah buang air kecil dan buang air besar. Ini ada tata keramanya, ada cara-caranya. Diatur dalam Islam itu tidak sembarangan. Karena ada cara-caranya. Karena Islam itu indah. Nah, bangun tidur sampai tidur lagi ini ada tata caranya. Kalau misalkan kita mau mengikuti cara Rasulullah SAW. Dan ini dalam bab ini kita akan, kalau bab istinja itu memang ada sedikit jorok, tapi memang harus diterangkan. Kita harus tahu bab istinja itu. Faslun wal istinja'u wajibun. Istinja itu hukumnya wajib. Istinja itu bersih-bersih. Istinja dari apa yang wajib? Minal bauli wal ghaid. Setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Maka ini hukumnya wajib. Kalau misalkan kita ketika setelah buang air kecil ini najisnya tidak hilang, maka ketika dalam sholatnya tidak sah. Meskipun wudunya sempurna, meskipun wudunya bagus, tapi istinjanya tidak benar. Misalkan ketika setelah buang air kecil masih ada bekas najisnya, tidak tercuci semua, maka ini tidak sah sholatnya. Sebab salah satu syarat sah sholat itu tidak boleh membawa najis, meskipun sedikit najisnya harus bersih. Apalagi kalau dalam buang air kecil itu untuk laki-laki dan perempuan ada istibrok. Istibrok itu ngedehem lah gitu. Kita sudah buang air kecil, kadang-kadang kan kalau laki-laki itu agak diurut gitu kan, supaya bekas air buang air kecilnya itu hilang. Makanya disebut istibrok. Jadi supaya keluar semua baru dicuci. Cara mencucinya untuk laki-laki. Nah, inilah contoh untuk laki-laki. Nah, ini kan misalkan untuk laki-laki ini. Nah, ini najisnya bersih, baru kita ambil air wudhu. Tapi kalau misalkan ada najis sedikit kita nggak bersih, meskipun wudhunya kita benar, sholat maka nggak sah sholatnya, karena membawa najis. Jadi tata cara kalau misalkan buang air kecil tuh, nih contohnya seperti ini. Kalau misalkan nah ini kaki kiri di depan, kaki kiri di depan, kaki kanannya di belakang, sambil gini dicekalan sudah bisa kabur. Dipegang. Nah, ini gini. Nah, itu baru sambil disiram aja, sambil urut. Tapi kalau misalkan buang air besar begini caranya. Kebalik. Nah, gitu. Kalau yang harus dibersih itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan yang harus dibersihkan itu bagian yang terlihat luarnya saja. Yang terlihat luarnya. Gimana cara membedakan mana dalamnya mana luarnya? Dalam ilmu fikih itu diatur. Jadi yang disebut luarnya itu segini kalau perempuan. Misalkan dia begini, duduk begini, apa yang terlihat itu yang dibilang luarnya. Kan laki-laki kadang saya nggak pernah melihatin, cuman ini dalam peraturan fikih itu diatur untuk perempuan. Bahkan kedepannya ada darah head bagi perempuan itu kan ada peraturannya, ada ciri-cirinya. Kalau perempuan ini luarnya. Kalau misalkan kelihatan seperti ini, nah itu luarnya. Maka itu yang harus dibersihkan. Setelah buang air kecil itu harus dibersihkan gitu. Harus benar-benar bersih.
Jadi kalau misalkan apa namanya nggak bersih, terus masih ada najisnya, meskipun kita sholat, maka nggak sah, sebab masih terbawa najis dalam bab istinja. Terus ketika kita buang air besar, wal ghaib, dan buang air besar, sampai kalau buang air besar itu sampai keset, sampai apa namanya keset gitu kan, sampai nggak ini. Nah, sampai bersih, sampai benar-benar bersih. Sama masih ada sedikit misalkan ngikut, nggak bersih, terus kita sholat, maka nggak sah sholatnya. Nah, itu dalam buang air. Makanya hukumnya istinja, bersih-bersih setelah buang air kecil dan buang air besar, ini hukumnya wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki sama, perempuan pun sama, maka hukumnya wajib, sebab laki-laki dan perempuan sama harus melaksanakan sholat. Nah, maka hukumnya istinja itu hukumnya wajib setelah apa, buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu an yastanjia bil ahjari summa yutbi'aha bil ma'i. Yang paling utama itu, yang paling afdol, bagaimana kita bersuci itu. Nah, pertama kita memakai batu. Ini yang paling utama, yang paling afdolnya. Kita bersihkan dulu pakai batu. Setelah bersih, maka diikuti dengan memakai air. Misalkan di WC itu sediakanlah misalkan batu atau 3 batu, atau misalkan ada batu apa namanya ujungnya itu ada 3, kan ada batu itu ada ujungnya 3 ya. Sini 1, sini 1, sini 1. Nah, jadi dipakai untuk bersih-bersih. Nah, setelah dibersihkan pakai batu, baru dipakai air. Nah, ini yang paling utama, yang paling afdol. Jadi benar-benar bersihnya. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai air, kadang-kadang nggak terlalu bersih. Tapi kalau misalkan pakai batu dulu, nah setelah misalkan buang air kecil, bersihin. Tapi batunya itu yang bisa menyerap. Makanya kalau misalkan kita dalam keadaan darurat, nggak ada air, makanya boleh bersih bersuci pakai batu. Pakai batunya 3, tapi kalau enggak 3 juru. Kalau misalnya nggak ada batu, dengan sesuatu yang bisa menyerap. Kalau sekarang ada tisu ya, tisu apa bisa menyerap, bisa pakai tisu itu. Kalau misalkan tisu basah atau misalkan apa, intinya ketika dipakai itu bisa menyerap. Nah, cara bersuci pakai batu. Tapi jarang sekarang ada di mana-mana banyak air. Tapi kalau mau menggunakan yang tadi, yang pertama pakai batu dulu, setelah pakai batu baru pakai air. Nah, itu lebih lebih afdol, yakin bersihnya. Sekarang tata caranya ketika kita buang air kecil atau buang air besar, menghadapnya kemana gitu kan. Pertama, wayajtanibu istiqbalal kiblati. Yang pertama kita harus menjauhi menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat, istidbaroha, dan membelakangi kiblat, tapi dengan syarat bisohroi, dalam keadaan di tempat yang tidak ada di tempat yang misalkan di suatu lapangan lah, yang tidak ada penghalangnya, maka kita tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi tidak terkena hukum haram, cuman hukumnya makruh. Jadi makruh itu apa? Ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu seperti itu. Allah itu akan memberikan pahala kepada orang yang meninggalkan makruh, tapi Allah tidak akan memberikan siksa kepada orang yang melaksanakan makruh. Makanya kalau di Indonesia kan hukumnya makruh itu seperti rokok, jengkol, pete gitu kan, bawang yang bau-bau lah, itu hukumnya makruh. Kalau kita melaksanakannya itu tidak menjadi dosa. Tapi ketika kita meninggalkannya itu jadi pahala. Terserah kita mau mendapat pahala atau cuman perkara makruh itu meskipun tidak jadi dosa, tapi Allah tidak suka. Gitu. Tapi Allah tidak suka. Ketika sedang buang air kecil, buang air besar di tempat yang tidak ada penghalang gitu kan, di tempat yang luas, misalkan di suatu lapangan. Sekarang masih tidak ada, tetap di lapangan pun ada dinding. Itu mah yang sama sekali di lapangan itu tidak ada penghalang sama sekali. Kalau sekarang kan ada, misalkan di lapangan Merdeka ada ada WC kan, terhalang dengan tembok. Tapi sebaiknya ketika kita bikin WC, mau di rumah mau di mana, posisinya jangan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat.
Jadi posisinya gimana? Ya membelakangi ke sana, ke apa? Utara atau ke selatan. Udah gitu. Mudah lah. Jadi kita menghindari dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, itu bikin WC pun harus diatur. Jangan sampai kita sembarangan. Nah, wayajtanibu al-baula bil ma'ir raqidi, dan kita harus menjauhi ketika buang air kecil itu di air yang tidak mengalir. Misalkan kita ketika dalam perjalanan ada air yang diam kan, ada air yang tidak mengalir, udah aja langsung curug ke situ. Nah, jangan sampai, karena apa? Takutnya ketika ada air yang tidak mengalir, diam gitu kan, airnya misalkan air sedikit. Pas kita sama orang itu dikencingin, ada orang yang ngambil air, nah itu bisa memadorotkan. Kalau misalkan airnya sedikit maka bisa jadi najis. Kalau misalkan airnya agak banyak tapi bisa merubah daripada baunya. Yang keduanya di mana yang tidak boleh? Watah tasyajarah al-musmarati. Di bawah ini di bawah pohon yang pohonnya itu berbuah. Yang pohonnya berbuah. Kalau sekarang mah jarang sekarang mah. Tapi kalau misalkan dulu mah orang kampung banyak seperti itu, dia main ke hutan gitu kan, kencingnya di mana, sembarangan gitu kan. Kadang-kadang di bawah pohon, di bawah apa. Nah, yang tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Berarti kalau dalam fikih itu ada mafhum mukhalafah. Sebaliknya, tapi kalau misalkan yang pohonnya tidak berbuah mah tidak apa-apa gitu kan. Takutnya ketika ini jadi jadi berak berak ke buahnya. Tapi yang tidak boleh aja, jangan. Itu hukumnya makruh kita kencing di bawah pohon yang pohonnya itu berbuah. Wabi toriki, dan di di jalan. Yang jalannya itu suka dilewati sama orang gitu kan. Jadi yang suka dilewati sama orang, misalkan jalan ini jalan umum, kencing kita di situ. Nah, maka ini tidak boleh, hukumnya makruh. Ini suka dilewatin. Takutnya begini, orang kan lewat kena najis, terus sholat. Nah, makanya ini yang membahayakan. Makanya pertama di air yang yang tidak mengalir, terus di bawah pohon, yang yang berbuah, terus di jalan. Wadili, dan yang ketiganya di tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh, mau pohon juga yang dipakai berteduh atau satu tempat yang dipakai berteduh, maka itu tidak boleh. Makan sampai dari kencing, dari dibuang air besar, diatur sama agama Islam itu. Nah, kita nggak boleh ketika kencing, buang air kecil di tempat yang berlubang. Ya, kalau mau lubang semut, mau lubang takutnya kan berbahaya juga. Ketika kencing di situ ada kalajengking keluar. Nah, bahaya juga. Jadi jangan sampai kita di lubang-lubang, tidak boleh kencing. Terus wala yatakalamu, dan jangan sambil berbicara. Ketika kita buang air kecil, buang air besar, jangan berbicara. Udah diem. Jangan sambil nyanyi-nyanyi, jangan bersiul, jangan bikin bahkan jangan bikin ide-ide ketika di WC. Kadang-kadang kalau kita bikin ide-ide di WC, ini dibantu idenya sama setan. Nah, kita ini bikin ide kadang-kadang suka, ini otak agak encer kalau di WC kan, agak encer nih. Kita ini bukan sekarang. Nah ini. Kalau misalkan ada barang kehilangan, ingatnya ketika sholat. Ketika sholat ingat. Ketika tadi kita nyariin nggak ketemu, tapi pas sholat Allahu Akbar. Oh, di situ langsung. Karena sholat kita ini ketika Allahu Akbar itu mulut mengucapkan Allah, tapi hati tidak ikut mengucapkan Allah. Makanya mulut Allahu Akbar, tapi hati kemana-mana. Tapi mending daripada sholat gitu. daripada sholat. Sholat lebih berbahaya, lebih berbahaya. Dengan kita sholat meskipun belum bisa khusyuk, terusin sholat. Mudah-mudahan suatu saat kita merasakan khusyuk dalam sholat. Karena kalau misalnya sholat itu pahit sebenarnya, dilaksanakan itu pahit. Apalagi sholat subuh, paling pahit sholat subuh. Pas enak-enak tidur, suruh bangun. Tapi kalau yang sudah biasa mah enggak. Apalagi sebelumnya tahajud dulu gitu kan, enggak terasa pas subuh karena sudah bangun. Tapi kalau yang masih tidur mah kerasa Allahu Akbar, pengennya narik simut lagi, udah tidur lagi. Kadang-kadang orang seperti itu. Olahragawan bisa ngangkat beban sampai
apa namanya ratusan kilo, bahkan 5 kintal, 6 kintal, sampai ada yang misalkan kuat 1 ton. Tapi kadang-kadang dia nggak kuat apa ngangkat selimut ketika sholat subuh. Selimut ada berapa kilo? Hah? Coba laundry, selimut bed cover aja ada berapa kilo? Nggak bakal nyampe 10 kilo, enggak? Nah, ketika adzan datang, kedengaran suara adzan, terus kita selimut nih, lagi enaknya nyenyak ke subuh kan enak tidur, enaknya itu. Apalagi pengantin baru, Pak, susah. Mau bangun tuh susah. Karena kalau bagi pengantin baru, semalam itu terasa sebentar. Kalau bagi pengantin baru mah, kayaknya barusan jam 9 udah subuh lagi. Nah, bagi pengantin baru. Tapi kalau bagi pengantin bari mah, karena ada pengantin baru, pengantin bari. Ya. Kalau pengantin bari itu sudah pengantin lama, kadang-kadang tidur juga. Agak terpisah. Agak terpisah. Aduh. Nah itu Pak, di kubur itu pun seperti itu. Di kubur itu ada yang seperti pengantin baru Pak. Ketika dia masuk kubur, nggak terasa, udah terasa kiamat lagi. Nah, itu seperti pengantin baru. Jadi waktunya itu sebenarnya sama. Waktunya itu seperti sama, tapi beda dirasakannya. Misalkan dari Isya sampai subuh, ambillah kita waktu 8 jam. Gitu kan, ambil waktu 8 jam, waktunya sama 8 jam, tapi dirasain sama pengantin baru nggak terasa. Tapi coba rasain sama yang sakit gigi, dari Isya sampai subuh tuh lama banget malam itu, kayaknya kapan subuh, udah baru jam 11 karena nggak bisa tidur. Tapi kalau pengantin baru, udah baru aja jam 8 udah subuh lagi. Nah itu bagi pengantin baru nggak terasa. Di kubur pun seperti itu, baru masuk kubur udah kiamat lagi gitu. Nah itu. Nah, jangan berbicara ketika alal bauli wal ghaid, ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Wa yastaqbilu asyamsa, dan kita jangan menghadap kepada matahari. Misalkan dalam tempat berbuka, matahari sebelah barat misalkan, kita menghadap ke sana. Nggak mungkin sih matahari sebelah utara, nggak mungkin. Intinya mah sama juga, jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kalau matahari datangnya sebelah sana, kita menghadap ke sana juga nggak boleh. Matahari ke sebelah sana, menghadap ke sana nggak boleh. Jadi intinya kan matahari berputarnya gitu. Apa namanya dari dari timur ke barat. Dari barat ini sebenarnya berputar matahari itu. Dari kita hilang, nah orang lain terang gitu kan. Makanya kan waktu tuh nggak sama. Karena di kita malam, di negara lain siang gitu kan, itu berputar. Mataharinya itu juga sama. Matahari itu nggak ada 2, nggak ada 3. Matahari itu satu. Cuman kita ini hilang malam, datang ke negara lain siang, terus berputar gitu lah. Ini dalam perintah Allah, itu taat kepada perintah Allah. Tapi kalau kata Allah berhenti, udah berhenti. Gitu kan. Makanya jangan sampai matahari itu berhenti. Kalau matahari sudah berhenti, waduh, udah siap-siap itu. Nah, terus jangan sampai menghadap ke matahari dan menghadap ke bulan. Kalau misalkan malam itu menghadap bulan. Kalau siang menghadap matahari. Nah, wala yastad baruhuma, dan jangan membelakangi kedua-duanya. Menghadap ke matahari nggak boleh, terus menghadap ke bulan nggak boleh, dan sama seperti itu, membelakangi matahari nggak boleh dan membelakangi bulan pun tidak boleh. Tapi hukumnya tidak sampai ke haram ayakrahu. Hukumnya hanya sekedar makruh saja, hanya sekedar makruh. Nah, intinya daripada yang tadi, pertama, kita ini kalau misalkan mau istinja, lebih utamanya itu pakai batu, langsung pakai air. Tapi kalau misalkan kita mau meringkas, lama pakai batu mah repot. Nah, udah pakai air saja. Terus jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika di tempat yang tidak terhalang apapun. Tapi kalau misalkan ketika ada penghalang seperti di rumah ada tembok, tidak langsung menghadap ke kiblat. Tapi sebaiknya ketika kita bikin WC jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan terus jangan kita buang air kecil di air yang tidak mengalir. Terus di bawah pohon yang berbuah, terus di jalan yang suka dilewati oleh orang
lain, terus yang di tempat yang suka dipakai berteduh, terus di lubang-lubang, terus jangan berbicara ketika buang air kecil atau buang air besar. Berbicara apalagi nyanyi-nyanyi. Wah, ketika buang air besar di WC nyanyi apa nah? Jangan itu. Jadi dilarang oleh agama. Nah, itu ini bab istinja. Jadi bab istinja itu harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih. Jangan sampai najisnya terbawa. Karena kalau misalkan najisnya terbawa, maka kita tidak akan sah sholatnya. Meskipun hudunya benar, tapi kalau misalkan membawa najis, maka tidak akan sah sholatnya.